Saya akan mewawancarai beberapa pertanyaan kepada Ibu mengenai pembelajaran akidah akhlak di sekolah ini. Nah, dan yang pertama, pertanyaan pertama itu metode apa saja sih yang Ibu terapkan dalam menyampaikan materi akidah akhlak agar nilai-nilai tersebut itu mudah dipahami dan diamalkan oleh peserta didik? Baik, terima kasih. Mungkin di sini saya mengajar di kelas 3 di MI, dan untuk pertanyaan dari tadi Ibu bagaimana saya menyampaikan materi tentang akidah akhlak supaya bisa dipahami peserta didik ya. Mungkin di sini saya suka itu menyampaikan kepada peserta didik itu banyak menggunakan metode bercerita tentang kisah-kisah Nabi ataupun sahabat, dan juga metode keteladanan, dan juga role playing ataupun bisa dengan simulasi, dan juga kita bisa mempraktekkan langsung, melibatkan siswa langsung bagaimana sih cara berakhlak yang mulia itu, berakhlak yang baik itu, seperti itu. Terus mengapa metode yang berorientasi pada kisah dan praktik tersebut itu dianggap efektif menurut Ibu? Menurut saya dianggap efektif karena anak-anak MI itu belajar dari apa yang mereka lihat dan juga mereka dengar. Dan kisah-kisah seperti yang tadi disebutkan itu dapat membantu mereka mencintai sifat baik, dan juga praktik membuat mereka paham ataupun tahu secara langsung dan mewujudkan akhlak tersebut dalam kehidupan mereka sehari-hari. Media apa yang Ibu pilih gitu untuk mendukung materi yang Ibu sampaikan di kelas? Untuk medianya mungkin di sini bisa menggunakan kartu karakter, bisa juga dengan bisa kartu akhlak juga bisa, dan juga kita bisa memberikan papan penghargaan terhadap anak tersebut dan mencatat siswa yang berperilaku ataupun berakhlak baik. Dan juga kita bisa memberikan video-video ataupun animasi tentang kisah Islami yang mengandung hikmah seperti itu. Mengapa Ibu memilih media tersebut? Mungkin di sini saya mengambil ada media visual dan juga ada media video itu. Kalau media visual itu untuk menyemangati para peserta didik. Sedangkan media video itu yaitu untuk memvisualisasikan konsep keimanan dan akhlak yang abstrak, seperti sifat-sifat Allah ataupun Asmaul Husna ya, atau juga adab dalam hidup dalam Islam. Adakah penekanan bahasa khusus gitu yang Ibu ajarkan dalam pembelajaran akidah akhlak? Kalaupun bahasa khusus, saya di sini menekankan penggunaan kosakata bahasa Arab terkait materi seperti tawakal, jujur, amanah, dapat dipercaya, dan yang terpenting adalah intonasi suara yang lembut dan penuh kasih sayang agar pesan moralnya sampai kepada hati mereka, kepada hati peserta didik, seperti itu. Apakah ada peserta didik yang mengalami kesulitan, misalnya sulit mengendalikan emosi atau seringkali membiasakan berbohong? Bagaimana cara Ibu untuk mengatasinya? Pasti ada ya, pasti ada. Adapun cara untuk mengatasinya, mungkin saya akan melakukan pendekatan dari hati ke hati terhadap peserta didik yang seperti itu, dan juga mengingatkan mereka tentang konsekuensi di akhirat nanti seperti apa, dan memberikan teguran yang mendidik, diiringi dengan kasih sayang, dengan pelukan, dan juga meminta mereka menuliskan janji untuk tidak berbuat seperti itu lagi. Kemudian sumber belajar apa gitu yang Ibu gunakan untuk memperkaya materi pembelajaran akidah akhlak di sekolah ini? Sumber belajar ya, terkait sumber belajar utamanya pasti buku paket Kemenang, karena kami kan di sini MI, dan ditambah kitab-kitab Islami anak-anak, hadis-hadis pendek, ada juga hadis-hadis pendek, dan yang paling utama yaitu peristiwa harian di madrasah itu sendiri sebagai bahan diskusi tentang akhlak. Baik, sebagai penutup, bagaimana tindak lanjut Ibu yang bisa dilakukan dalam memperbaiki kualitas pengajaran akidah akhlak di sekolah ini? Untuk tindak lanjutnya mungkin saya selalu melakukan refleksi akhlak harian ya, lalu berkoordinasi dengan guru kelas lain untuk memastikan konsistensi keteladanan. Jika ada akhlak yang masih kurang, saya bisa mengubah strategi role playing di pertemuan berikutnya agar masalah itu teratasi melalui simulasi.
Baik Ibu, terima kasih banyak sudah mau berkenan untuk diwawancarain oleh saya. Ya, sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya, dan mudah-mudahan anak kita menjadi generasi yang berakhlakul karimah dan juga berakhlak mulia. Baik, untuk pertanyaan selanjutnya Bu, antara keterkaitan pramuka dengan pelajaran akidah akhlak itu sendiri, bagaimana gitu penerapannya yang bisa dilakukan siswa di sekolah? Mungkin ya baik, terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin saya bisa menjawab keterkaitan antara pramuka dengan pelajaran akidah akhlak. Mungkin di sini untuk pramuka itu sendiri itu bisa kita kaitkan dengan akidah itu, yaitu taat kepada pembina, itu kan sudah termasuk akhlak. Yang kedua, taat kepada aturan pramuka itu sendiri, dan yang ketiga yaitu bisa taat dengan jadwal latihan, keempat sesuai jadwal latihan. Adapun dengan akidah akhlak, keterkaitannya yaitu bisa mengajarkan ketaatan kepada Allah, mengajarkan ketaatan kepada Rasul, mengajarkan kepatuhan terhadap orang tua, bisa seperti itu. Adapun untuk contoh penerapan dalam sehari-hari itu bisa datang tepat waktu ke sekolah, bisa melaksanakan sholat tepat waktu, mengerjakan tugas sekolah dengan penuh tanggung jawab, bisa seperti itu.